Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya lah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dari Ibu Sri Ayu Pracita. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Nuryadani Darmawan sebagai moderator dan teman saya yang akan membawa materi atas nama Hamlubis dan Alvin Adrian. Dengan judul materi yang akan kami sampaikan adalah macam rasio keuangan, perhitungan serta interpresentasi. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada saudara Alvin Adrian untuk menyampaikan materi pertama. Kepada saudara Alvin Adrian, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, materi yang akan saya bahas yaitu macam-macam rasio, di mana macam-macam rasio itu terdapat 6 bagian. Yang pertama, rasio solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, leverage, pertumbuhan, dan nilai pasar. Jenis rasio pertama yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio dengan fungsi menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua kewajiban, termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio memiliki rumus yaitu debt to equity ratio atau DER sama dengan total hutang dibagi ekuitas dikali modal dikali 100%, atau rumus yang kedua yaitu rasio hutang sama dengan total hutang dibagi total aset dikali 100%. Jenis rasio yang kedua yaitu rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas adalah menurut Sherman 2015 adalah pemanfaatan aset perusahaan untuk menghasilkan profit khususnya bagi shareholder yang telah mengeluarkan modal, di mana rasio aktivitas tersebut terdapat berbagai macam jenis, di mana rasio perputaran total aset, rasio perputaran aset tetap, rasio siklus konversi kas, rasio perputaran modal, rasio perputaran persediaan dengan rumus yaitu pertama yaitu perputaran aset lancar sama dengan penjualan bersih dibagi aset lancar rata-rata. Penjualan menjadi modal kerja sama dengan penjualan dibagi modal kerja rata-rata. Rumus yang ketiga yaitu perputaran piutang usaha sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. Baiklah, kita lanjut rasio yang ketiga yaitu rasio probabilitas, di mana rasio ini adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari pendapatan atau earning, di mana rasio probabilitas memiliki berbagai jenis yaitu gross profit margin atau GPM, yang kedua profit margin ratio atau PMR, yang ketiga net profit margin atau NPM, yang keempat operation ratio, yang kelima earning power of total investment atau EPTI, yang keenam return of investment, yang ketujuh yaitu rentabilitas modal sendiri. Adapun rumusnya yaitu perputaran aset lancar sama dengan penjualan bersih dibagi aset lancar rata-rata. Rumus kedua penjualan menjadi modal kerja sama dengan penjualan dibagi modal kerja rata-rata. Yang ketiga yaitu perputaran piutang usaha, penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saudara Alvin Adrian. Kepada saudara Alvin Adrian saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Hamlubis untuk menyampaikan materi selanjutnya. Kepada saudara Hamlubis saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya, yaitu yang pertama rasio leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Adapun jenis-jenis rasio leverage, yang pertama leverage keuangan, leverage operasi, leverage gabungan. Rasio pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan tingkat persentase pertumbuhan dari waktu ke waktu. Growth ratio biasanya dimanfaatkan perusahaan untuk menghitung pertumbuhan
kinerja perusahaan bersangkutan. Rumus rasio pertumbuhan yaitu rumus growth rate sama dengan present dikurang pas dibagi pas dikali 100%. Jenis rasio yang terakhir adalah rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar adalah rasio yang memperhitungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham hingga arus kas. Jadi rasio nilai pasar adalah yang pertama itu price earning ratio atau PER. Yang kedua adalah dividend payout ratio. Yang ketiga adalah dividend yield ratio. Adapun rumus nilai pasar yaitu PER sama dengan harga per saham dibagi dengan earning per share. Yang kedua itu rumus yang kedua itu adalah dividend payout ratio sama dengan total dividen dibagi laba bersih yang dihasilkan dikali 100%. Rumus yang ketiga adalah dividend yield ratio sama dengan dividen per share dibagi market value per share dikali 100%. Oke, demikian dari saya, kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh saudara Hamludis. Kepada saudara Hamludis saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah sebuah rasio keuangan tidak akan mempunyai arti jika berdiri sendiri. Rasio harus dibandingkan dengan rasio yang lain agar rasio tersebut terwujud secara sempurna. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan metode perbandingan rasio keuangan pada periode saat ini dengan periode yang sebelumnya. Selain itu, analisis rasio keuangan bisa dikerjakan dengan melakukan perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan perusahaan yang lain yang sejenis pada industri yang sama. Selanjutnya, bisa dipahami bagaimana presentasi yang dicapai oleh perusahaan itu dalam bidang industri. Untuk kemudahan melakukan analisis rasio keuangan pada usaha Anda, gunakan software akuntansi yang memiliki fitur laporan keuangan terlengkap dan perhitungan rasio keuangan dengan mudah seperti Akurat Online. Itulah tadi kesimpulan dari materi kami pada hari ini. Apabila ada di antara teman-teman sekalian yang kurang memahami dan ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.